Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahyudin, mahasiswa Teknik Informatika dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Baik, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sesi 2, yaitu text processing, atau merupakan eh, pengolahan teks. Dan materi ini penting banget, terutama buat kalian yang lagi belajar AI atau chatbot, atau mesin learning berbasis teks. Nah, di text processing ini adalah proses pengolah teks mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur supaya bisa dipahami oleh komputer. Contohnya, seperti komentar, artikel, atau chat, semuanya perlu dibersihkan dulu sebelum dianalisis. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang paling umum dalam membuat pre-processing. Itu ada 6 langkah di sini. Dan biasanya dipakai di chatbot FIQ tentu, pencarian dokumen, dan sistem rekomendasi. Oke, langsung saja di sini sebelum kita praktikan cara membuatnya, langkah pertama yang kita harus siapkan itu ada beberapa tools. Yang pertama itu ada Laragon ya. Nah, di sini kita harus mendownload terlebih dahulu Laragon ini. Nah, Laragon ini sebuah tools yang digunakan untuk membuat server lokal di komputer kita sendiri gitu. Setelah kita download Laragon, selanjutnya ada satu tools lagi yang kita gunakan di sini, yaitu Notepad++. Nah, ini bisa kita pilih aja yang paling atas. Selanjutnya kita cari, nah, download eh, aplikasinya, yaitu Notepad++-nya. Nah, setelah kita install kedua tools ini, kita download, sebelumnya kita download terlebih dahulu tools ini, selanjutnya kita bisa install di komputer atau device masing-masing. Nah, dipastikan juga setelah diinstal, kita buka Laragonnya dan kita nyalakan Apache-nya. Di Laragon kita pastikan ini sudah terstart atau sudah aktif. Nah, selanjutnya kita buka Notepad. Nah, Notepad ini adalah sebuah tools untuk menulis dan mengedit kode program maupun teks biasa. Jadi kita nanti untuk mengolah atau uh, mengedit sebuah kode, kita menggunakan Notepad++ ini. Oke, langsung saja, karena untuk pembuatan rangkuman materi ini kita akan dibantu oleh AI, dan AI ini kita menggunakan uh, Cloud. Nah, sebelum kita gunakan Cloud ini, kita siapkan juga uh, prompt untuk membuat kode HTML-nya. Di sini kita buatkan kode HTML yang menarik dan responsif untuk merangkum materi pre-processing, PFIDF, dan consent similarity lengkap dengan styling dasar agar mudah dipahami. Jadi langsung kita send saja. Dan keuntungan kita menggunakan plot ini, kita bisa melihat preview yang akan muncul juga langsung di sisi kanan dari plot itu sendiri. Karena kita ingin membuat chatbot, membuat ringkasan ini atau uh, kode ini secara manual, tidak menggunakan AI, maka kita perlukan Laragon dan tools Notepad++ ini. Sambil kita tunggu uh, Cloud ini membuat prompt yang kita kirimkan, kita juga bisa menyiapkan folder untuk nanti kita menyimpan coding yang kita sudah buat. Nah, di sini kita masuk ke local disknya, penyimpanan, lalu kita cari Laragon, terus triple W. Nah, di sini kita buatkan saja folder baru. Sini kita buat AI. Oke, kita kembali lagi. Nah, sini masih memproses ya cloudnya. Kita tunggu saja. Sambil kita menunggu juga kita akan mengedit sedikit prompt ini.
menjadi uh, contoh studi kasus hobi kita atau apa yang ingin kita angkat untuk membuat FIQ. Nah, di sini sebelumnya tapi Claude sudah berhasil ya membuat uh, rangkuman materi preprocessing ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, Claude itu sudah bisa memberikan uh, review untuk kode HTML yang kita minta. Namun di sini kita akan copy saja kode ini karena kita akan buat manual. Selanjutnya kita buka Notepad++, kita copy. Selanjutnya kita save, kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi. Ini coba satu aja. AI1. Oke. Nah, setelah kita save, selanjutnya kita akan coba jalankan di localhost-nya ya. Localhost dari AI satu. Oh, di sini kita kurang menambahkan .php-nya ya. AI1.php. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya. Preprocessing, TF-IDF, dan consent similarity. Ini adalah rangkuman materi. Ini yang pertama ada text processing-nya jelas, cukup jelas ya. Selanjutnya TF-IDF-nya juga cukup jelas untuk judulnya. Selanjutnya juga ada consent similarity-nya. Lalu ada ringkasan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita buat rangkuman materinya, kita akan kembali ke Claude. Selanjutnya kita akan memberikan prompt baru untuk membuat mesin FIQ. Nah, di sini kita case-nya itu cara mendaur ulang sampah. Recycle. Oke, setelah itu kita send saja. Buatkan contoh mesin penjawab otomatis FIQ case, cara mendaur ulang sampah atau recycle. Buatkan list pertanyaan dan jawaban untuk kebutuhan FIQ dengan menggunakan langkah di atas, yaitu case folding, stopwatch, stemming, dan sebagainya. Lanjut, TF-IDF dan consent similarity, buatkan juga form inputnya untuk pengujian pertanyaan baru. Oke, di sini Claude langsung membuatkan atau memproses prompt yang sudah kita kirim ya. Jadi ini kita tunggu saja. Nah, di sini materi yang sudah kita rangkum menggunakan AI ini, kita akan coba untuk membuat shortcut atau nge-link ke nantinya kita akan buatkan linknya untuk masuk ke FIQ-nya yang sudah kita buat nanti ya di sini.
Sambil menunggu kita siapkan juga Notepad++ nya untuk kita nanti mengedit hasil FAQ yang sudah kita buat di sini. Nah, oke, bisa kita lihat di sini sudah bisa kita lihat hasil dari generate prompt yang kita minta untuk membuat FAQ daur ulang sampah. Oke, langsung aja kita copy code-nya di Notepad. Selanjutnya kita save. Kita buat .php. Oke, setelah itu kita coba jalankan di localhost-nya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasilnya ya. Di sini ada cara kerja sistem, preprocessing, TF-IDF, constant similarity-nya, dan ranking output-nya. Nah, ini ada beberapa daftar pertanyaan untuk bisa kita lihat langsung ya, dasar-dasar. Atau kita coba tanyakan, apakah limbah botol bisa digunakan? Nah, bisakah botol kaca bisa didaur ulang? Cari jawaban. Nah, di sini ya kaca bisa ada material yang dapat didaur ulang 100% tanpa kehilangan kualitas botol. Dan toples kaca bersih dapat diserahkan ke bank sampah atau pengepul. Kaca daur ulang digunakan untuk membuat botol baru ada atau bahan bangunan seperti glass wall dan fiberglass. Nah, ini hasil pencarian kita, bisakah botol kaca didaur ulang? Ya, kaca material dapat didaur ulang. Cara membuat komposisi organik sendiri. Langkah membuat kompos: 1. Siapkan wadah atau lubang tanah. Masukkan sampah organik, sisa sayuran, buah, dan daun kering. Tambahkan tanah, pupuk kandang, aduk setiap beberapa hari, jaga kelembapan. Dalam 4-8 minggu, kompos siap digunakan untuk tanaman. Gimana kalau kita bertanya di luar konteks yang sudah kita tentukan, yaitu di sini yang sudah ditentukan yaitu tentang daur ulang atau recycle. Di sini kita coba tanyakan uh, mobil berapa bannya ada, cari. Nah, di sini hasil pencariannya yaitu pertanyaan tidak ditemukan. Skor kemiripan tertinggi 0. Coba digunakan kata kunci lain atau pilihan daftar FAQ di bawah ini. Artinya uh, FAQ yang kita buat ini tidak bisa atau memiliki batasan-batasan yang memang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk melingkan dari materi rangkuman materi ini agar bisa langsung ngelink ke FAQ recycle yang sudah kita buat ini. Nah, kita ke Notepad, yang tadi di bawahnya, yang paling bawah ini, kita tambahkan ref, ref. Nah, file yang kita gunakan itu berarti index ya, index.php. Uji FAQ. Nah, kita tambahkan aja ini save. Selanjutnya kita refresh. Nah, sini sudah muncul ya uji FAQ. Nanti kita klik. Nah, dia akan langsung ke halaman
indeks yang sudah kita buat atau FIQ daur ulang sampah ini. Sama kita coba cara daur ulang plastik. Untuk mendaur ulang plastik, pisahkan plastik dari sampah organik, cuci dan keringkan plastik, pisahkan berdasarkan jenis kode resin 1-7 di bawah wadah. Kumpulkan dan serahkan ke bank sampah atau pengepul menggunakan kembali sebagai pot tanaman dan kerajinan. Kita coba menanyakan kembali di luar konteks ya. Apa apa itu APBN? Kita cari. Nah, sini pertanyaan tidak ditemukan. Skor kemiripan 0. Coba gunakan kata kunci lain atau pilih daftar FIQ di bawah ini. Nah, ini daftar pertanyaan atau daftar pertanyaan yang umum atau dasar. Nah, sekarang selanjutnya di sini kita akan membuat FIQ ini bisa diakses dengan satu jaringan atau satu WiFi. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan IP config atau IP address untuk menambahkan URL-nya. Nah, di sini kita langsung saja buka CMD dengan shortcut-nya itu Windows R. Kita lihat berapa IP address-nya. Caranya kita ketikkan IP config. Oke, nah di sini ada IP address-nya, kita copy saja. Nah, selanjutnya kita coba paste garing folder yang kita tuju itu AI garing index.php. Nah, oke. Di sini kita langsung bisa gunakan FIQ daur ulang sampah ini di beberapa device, namun dengan catatan satu jaringan atau satu WiFi. Kita coba lagi, apa itu bank sampah? Nah, di sini bank sampah adalah lembaga pengolah sampah berbasis masyarakat. Bla bla bla. Oke, sekian kesimpulan. Sebelum kita akhiri kesimpulannya, sebelum teks diproses oleh AI, kita harus melalui beberapa tahapan seperti pre-processing, TF-IDF, dan consent similarity supaya hasil lebih akurat. Semoga penjelasan ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.